Coba kalian renungkan, mengapa air dapat berubah dalam 3 wujud? Air akan menjadi padat jika suhunya diturunkan. Tetapi, jika suhunya dinaikkan, maka air berubah menjadi uap. Perbedaan wujud zat dipengaruhi oleh kerapatan antar partikelnya. Mengapa pula senyawa yang berukuran besar, titik didihnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan senyawa yang berukuran kecil? Coba bayangkan, dapatkah kalian hidup sendirian tanpa teman? Rasanya sangat sulit, bukan? Fenomena itu terjadi karena adanya perbedaan interaksi antar molekul yang terjadi pada masing-masing senyawa. Apa pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat senyawa? Perbedaan interaksi antar molekul yang terjadi pada suatu senyawa akan mempengaruhi sifat fisika senyawa tersebut, yaitu perbedaan titik didih dan titik leleh. Nah, interaksi antar molekul yang akan kita bahas yaitu gaya London atau gaya dispersi, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Apa itu gaya London? Gaya London atau gaya dispersi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam senyawa nonpolar. Gaya London ditemukan oleh Fritz London, seorang ilmuwan Jerman. Gaya London terjadi karena adanya sebaran elektron yang tidak simetris. Sebaran elektron yang tidak simetris menyebabkan terjadinya dipol sesaat. Dipol sesaat pada suatu molekul dapat mengimbas atau menginduksi molekul di sekitarnya sehingga membentuk dipol terimbas atau dipol terinduksi. Gaya London dipengaruhi oleh polarisabilitas. Polarisabilitas adalah kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau untuk mengimbas dipol lain. Polarisabilitas dipengaruhi oleh AR atau MR dan bentuk molekul. Perhatikan titik didih antara helium dan radon. Helium dengan AR4 yang titik didihnya 4 Kelvin lebih rendah daripada radon dengan AR 222 yang mempunyai titik didih 221 Kelvin. Ini menunjukkan semakin besar AR atau MR, maka titik didih juga semakin besar. Untuk pengaruh bentuk molekul terlihat pada perbandingan titik didih antara N-pentana dengan neopentana. Titik didih N-pentana 309,1 Kelvin lebih tinggi dari neopentana dengan titik didih 282,5 Kelvin karena N-pentana lebih memanjang dan neopentana lebih bulat atau kompak. Bentuk molekul yang memanjang lebih mudah mengalami polarisasi sehingga gaya London makin besar. Sekarang kita lanjutkan gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik dalam senyawa polar. Dalam senyawa polar, distribusi rapatan elektron yang tidak simetris sehingga terjadi pengkutuban atau dipol. Contoh pada senyawa HCl. Antara atom H dan Cl terjadi perbedaan keelektronegatifan. Atom H bertindak sebagai kutub positif dan atom Cl bertindak sebagai kutub negatif karena lebih elektronegatif. Bagaimana perbandingan gaya dipol-dipol dan gaya London? Gaya tarik dipol-dipol lebih kuat daripada gaya London, sehingga senyawa polar, titik didih dan titik lelehnya lebih tinggi daripada senyawa nonpolar yang MR-nya kira-kira sama. Perhatikan titik didih N-butana dan aseton dengan MR yang sama yaitu 58. Titik didih N-butana lebih rendah daripada aseton karena N-butana merupakan senyawa nonpolar sehingga terjadi gaya London, sedangkan aseton merupakan senyawa polar sehingga terjadi gaya dipol-dipol. Bagaimana jika MR berbeda jauh? Untuk membandingkan zat dengan MR yang berbeda jauh, gaya London menjadi lebih penting daripada gaya dipol-dipol. Contoh pada senyawa HCl dan HI. HCl dengan MR 36,5
memiliki titik didih 188,1 Kelvin, sedangkan Hi dengan Mr 128 memiliki titik didih 237,8 Kelvin. Dilihat dari sifat senyawa, senyawa HCl lebih polar dari Hi. Artinya, gaya London dalam Hi mampu mengimbangi gaya dipol-dipol pada HCl. Dengan kata lain, lebih polarnya HCl tidak cukup untuk mengimbangi kecenderungan peningkatan gaya London akibat penambahan massa molekul relatif dari Hi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ikatan hidrogen. Pernahkah kalian memperhatikan titik didih NH3, H2O, dan HF paling tinggi dari hidrida segolongan? Dari gambar, titik didih hidrida golongan 5A, 6A, dan 7A terlihat NH3, H2O, dan HF titik didihnya mencolok tinggi dibandingkan senyawa lain sejenis. Fakta ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antara atom hidrogen yang terikat pada unsur dengan keelektronegatifan besar seperti F, O, dan N. Contoh misalnya pada senyawa H2O. Dari gambar terlihat garis putus-putus menunjukkan ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara atom O dengan H pada molekul yang berbeda. Ikatan hidrogen jauh lebih kuat daripada gaya-gaya yang lain, sehingga senyawa yang memiliki ikatan hidrogen titik didihnya jauh lebih tinggi dari senyawa lainnya. Nah, sekarang coba kalian tentukan interaksi apa saja yang terjadi pada senyawa berikut: metana, karbon dioksida, asam klorida, dan asam fluorida. Kemudian urutkan kenaikan titik didihnya. Berdasarkan materi yang kita pelajari tadi, maka pada metana terjadi gaya London karena merupakan senyawa nonpolar. Pada karbon dioksida juga terjadi gaya London karena merupakan senyawa nonpolar. Pada asam klorida terjadi gaya dipol-dipol karena merupakan senyawa polar, sedangkan pada asam fluorida terjadi ikatan hidrogen. Sehingga urutan titik didih keempat senyawa tersebut dari yang terendah adalah metana dengan Mr16 lebih rendah dari karbon dioksida dengan Mr44, lebih rendah dari asam klorida, dan yang paling tinggi adalah asam fluorida. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan interaksi antar molekul yang terjadi pada suatu senyawa akan menyebabkan perbedaan sifat fisika senyawa tersebut, yaitu perbedaan titik didih dan titik leleh. Nah, itulah tadi pembelajaran tentang pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisika senyawa. Kita hanya membahas gaya London atau gaya dispersi, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Demikianlah pembelajaran kita kali ini.